Hai, selamat pagi teman-teman. Di sini pagi-paginya lumayan cerah ya. Aku lagi senang banget. Ini mawar kampungnya setelah dirawat kurang lebih 2 bulan udah berbunga bagus ya. Sebelumnya nggak terlalu cantik pas dibeli. Hari ini saya mau panen-panen lagi teman-teman. Di sini masih ada sisa kol. Kolnya udah mulai busuk karena musim hujan ya teman-teman. Dan sebelum panen-panen saya juga mau semai timun. Ini perkembangan daun bawangnya ya teman-teman. Semakin lama semakin cantik. Ini kecil-kecil begini, nanti lama-lama bisa besar. Saya tanamnya dari bibitnya dari dapur ya. Ini yang udah mulai besar. Ini tadinya satu pohon aja, sekarang udah mulai cantik teman-teman. Dan di sini bunganya juga cantik juga nih. Ini gampang banget ya teman-teman, memperbanyaknya tinggal dipetik, ditancap langsung tumbuh. Bunganya cantik tapi nggak bisa bertahan lama, cuma setengah hari aja. Nih di sini saya udah mulai tanam beberapa pot ya. Ini juga cantik nih. Dan saya mau ngeliatin ini dulu sebelum tanam timun ya teman-teman. Ini tanaman kacang yang setelah dipanen beberapa hari nih udah tumbuh kacang baru. Saya mau biarin aja biar nanti bisa panen lagi ya. Tapi buah yang kedua ini ukurannya lebih kecil daripada yang pertama ya teman-teman. Dan kemarin udah dikupas semua, hasilnya lumayan lebih dari 1/4 ya teman-teman. Jadi kalau tanam sendiri itu banyak untungnya. Nih saya udah siapin benihnya. Ini benih mandiri ya teman-teman. Dari 3 timun ternyata bijinya sedikit. Dan di sini saya udah siapin pot kecil. Ini saya pakai media tanam yang siap pakai ya teman-teman. Dan mau semai. Nih, bismillah. Ini dalam satu potnya saya isi 4 atau kurang lebih 4 ya teman-teman. Takutnya nanti ada yang gak tumbuh. Karena dari benih bikin sendiri, nggak tahu, ini juga coba-coba aja ya. Semoga aja bagus. Nih udah semua, tinggal ditutup biar nanti kalau nyiram nggak kemana-mana ya. Ini harus ditutup biar nggak dimakan semut juga. Ini kayak gini. Bismillah, mudah-mudahan tumbuh subur. Baru pertama kali kemarin sih teman-teman tanam timunnya berhasil, lumayan dapat banyak ya panennya.
Nih udah selesai. Bismillah, mudah-mudahan tumbuh subur. Dan lanjut saya mau panen-panen. Ini kecil banget yang ini. Tuh udah mulai banyak yang busuk ya. Dan lanjut mau panen terong. Nih terongnya udah bisa panen ya teman-teman. Ini terong lalap. Satu pohonnya ada 3 jenis. Ini ada yang putih, yang barusan hijau, dan ini ada yang ungu ya teman-teman. Yang ungunya masih kecil. Dan ini pohonnya ya, nih pohon cempokaknya tuh. Jadi kalau disambung bisa jenisnya, bisa beberapa jenis ya teman-teman. Ini saya pakai 3 jenis. Semangat buat teman-teman yang mau coba. Dari mulai tanam cempokaknya dulu ya. Dan nanti kalau udah sesuai tingginya baru disambung. Terong ini tingginya 2 meter lebih ya teman-teman, tinggi banget. Nih bismillah. Ini masih muda banget. Dan jenis yang putih ini sama ya teman-teman, buat dilalap juga bisa, dimakan mentah. Cuma kulitnya agak keras. Nih udah semua, satu pohon ada 2 jenis terong. Di sini masih ada yang kecil-kecil. Masih ada yang kecil ya. Nih lumayan banget. Ini lanjut ke pohon terong yang kedua ya teman-teman. Ini ada yang ungu sama yang lalap juga, tapi kurang bagus yang ungunya ya teman-teman. Ini juga sama, satu pohonnya. Yang ini ada 2 jenis saja. Nih pohon cempokaknya teman-teman. Jadi unik ya, satu pohon ada 2 jenis. Nih dalam satu pohon ada 2 jenis. Nih aku masih terpesona sama mawar kampung ini ya teman-teman, cantik banget dan aromanya juga wangi. Ini barusan benihnya masih sisa banyak buat nanti lagi ya. Dan naruh benihnya biar awet, biasanya saya taruh di kulkas ya teman-teman. Nanti taruh di kayak di tupperware gitu, tertutup, taruh kulkas, jadinya nanti bisa awet. Ini perkembangan tomatnya udah mulai berbunga teman-teman. Ini juga pare. Dan di belakang sini ada kacang. Ini kacangnya udah keluar, bahwa bakal bunga ya teman-teman.
ada semutnya. Di belakang situ ada si empus di depan. Dan lanjut mau metik tomat. Ini tomatnya masih ada buahnya ya teman-teman, walaupun pohonnya udah tua. Nih, bismillah. Ini jenis tomat mawar atau tomat ranti. Dan lanjut metik terong lagi. Nih di sini ada satu pohon terong. Ini tumbuhnya di pot mawar ya teman-teman. Mawarnya lagi kurang bagus, kalah sama ini nutrisinya, diambil sama terong. Dan lanjut memetik cabai. Ini lihat cabainya udah kurang bagus ya teman-teman, banyak hamanya tuh, tapi bagusnya masih semangat hidup ya, walaupun pohonnya udah kurang bagus. Ini buahnya masih bagus teman-teman tuh. Ini umurnya udah kurang lebih 1 tahun. Kemarin bibitnya ambil dari dapur ya. Tuh di sini ada 3 pohon, lumayan teman-teman. Dan baru lihat ini kemarin yang baru disemai, bayam batik ya atau bayam merah, udah mulai tumbuh teman-teman, sama pot labu 1 pot. Ini panennya mau dipercepat aja ya, biar gak bosan. Semangat berkebun teman-teman, biar bisa mandiri sayuran. Nih udah semua, alhamdulillah. Lumayan banget teman-teman tuh, walaupun pohonnya udah kurang sehat, udah tua, tapi tetap bisa menghasilkan ya. Kemarin bagus-bagus banget pohonnya, tapi sekarang udah kayak gini nih. Ini yang paling jelek ya teman-teman. Saya udah pernah pangkas dari bawah buat bertunas lagi, tapi ujung-ujungnya juga mati. Jadi ini saya tanamin kacang, padahal masih ada cabainya ya. Nih, ternyata tanah itu cocok-cocokan ya teman-teman, nutrisi, karena setiap tanaman itu beda-beda mungkin ya kebutuhan nutrisinya. Ini ditanamin cabai karena udah tua, udah lama, udah kurang bagus. Tapi saya tanami kacang, ini kacangnya super subur teman-teman tuh ya kan, subur banget. Dan ini pohon cabainya saya sengaja nggak matiin teman-teman, nih masih ada ngehasilin buahnya walaupun nggak banyak ya. Jadi boleh dicoba buat teman-teman, kalau tanamannya udah kurang subur, coba ditanamin tanaman lain ya.
jadi bisa subur lagi tanamannya, nggak usah ganti-ganti media tanam. Dan lanjut, saya mau metik rosella. Ini rosellanya cantik banget teman-teman, tuh satu pot sama tanaman kedondong. Dan rosella ini katanya banyak manfaatnya ya teman-teman, bisa diolah buat minuman, dibikin sirup, dan bisa juga dibikin selai. Dan tanaman rosella ini hampir nggak ada hamanya ya teman-teman. Nih saya mau potong sama pohonnya aja karena biar nggak ngeganggu tanaman kedondongnya ya teman-teman. Lagian pohon rosella ini kalau udah berbuah nggak berbuah lagi, walaupun ada buahnya nggak bagus kayak pertama kali berbuah ya teman-teman. Ini cantik banget pohonnya, batangnya, buahnya. Dan ini kedondongnya juga nggak kalah cantik ya teman-teman, tuh selalu rajin berbuah. Dan nanti naronya juga bisa dikeringin ya teman-teman, bisa dijemur biar bisa lebih awet. Susah. Ih, cantik banget teman-teman. Dan pohon yang ini udah semua ya teman-teman. Nih batangnya saya potong biar nggak ngambil nutrisi buat kedondong ini ya. Tapi masih ada saya sisain, ini ada satu batang ke atas ya teman-teman. Nih ini nanti saya kumpulin buat kompos. Dan lanjut ke pot yang kedua. Emang rosella ini cocok sama kedondong kayaknya ya teman-teman. Ini juga sama nih, ini tumbuhnya di pot kedondong tuh. Ini buahnya cantik juga teman-teman. Dan ini potnya nih, ini masih kecil nih, berbuah juga teman-teman. Tuh ada 4 pohon di sini ya. Saya mau panen, mau disingkat aja videonya ya teman-teman biar gak kelamaan. Nih dari 3 pohon dapat segini, dan ini pohonnya disudahin ya teman-teman. Ini sepertinya kedondongnya kehabisan nutrisi juga. Nih udah semua, ini disisain 1 pohon. Tuh di sini udah panas banget teman-teman, pagi-paginya panas banget. Alhamdulillah ini panen-panen hari ini dapat rosella, dan ini dapat kol sama terong juga ya teman-teman, sama cabai.
Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Semangat selalu teman-teman. Ya Allah, di sini panas banget. Keringat sampai bercucuran.